Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini sore ini aku akan buat sajian yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini aku akan bahas sejarah kemerdekaan Indonesia, merupakan topik yang penting dan wajib untuk kita para masyarakat Indonesia pahami dan peringati. Tapi sebelum itu aku ingatkan sekali lagi ke kalian, jangan lupa subscribe, like, baru beri kritik dan saran agar membangun channel aku untuk kedepannya. Stay tune the next video. Sejarah kemerdekaan Indonesia merupakan topik penting yang wajib untuk kita para masyarakat Indonesia pahami dan peringati. Sebab ketika Indonesia mengumumkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, seluruh rakyat dalam berbagai kalangan turut bahagia dan lega karena bisa terbebas dari belenggu para penjajah. Berkat kemerdekaan Indonesia tersebut membuat semua anggota masyarakat bersemangat dan memiliki keberanian. Sejarah kemerdekaan Indonesia berawal dari kekalahan Jepang dan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Semuanya berawal dari kalahnya Jepang di Perang Dunia Kedua dan mengakui deklarasi Potsdam. Deklarasi Potsdam merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh 3 pemimpin negara, yaitu 1. Presiden Harry S. Truman, Amerika Serikat. 2. Perdana Menteri Winston Churchill, Inggris. 3. Chiang Kai-shek dari Cina. Mereka melaksanakan koperasi di kota Potsdam, Jerman, di mana deklarasi tersebut berisi: semua penjahat perang harus diadili secara keras, termasuk mereka yang melakukan kekejaman terhadap para tawanan. Pemerintah Jepang harus memberi kebebasan dan memberlakukan demokrasi, serta penghormatan atas hak-hak asasi manusia. Pemerintah Jepang juga diberikan kesempatan untuk memilih mengakhiri perang kepada sekutu dengan cara menyerah tanpa syarat dan memilih untuk penghancuran secara besar-besaran. Pada awalnya, Jepang menolak deklarasi tersebut sehingga Amerika Serikat menjatuhkan bom di 2 kota, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Dampak dari bom tersebut menghasilkan ratusan ribu korban jiwa yang luka-luka, cacat, hingga meninggal. Setelah merasakan dampak dari penolakan deklarasi sebelumnya, akhirnya Jepang pun mengaku kalah dan Perang Dunia Kedua pun berakhir. Dampak kekalahan Jepang dan peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, kekalahan Jepang tersebut membuka jalan untuk Indonesia bisa merdeka. Terdapat 3 bagian atau peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, yakni: pertama, terdapat perbedaan golongan tua dan golongan muda. Bom atom yang dijatuhkan oleh sekutu di Hiroshima dan Nagasaki sampai juga ke telinga para aktivis pergerakan. Pada tanggal 9 Agustus 1945, 3 tokoh Indonesia, yakni Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widodiningrat terbang ke Dalat, Vietnam menemui Marsekal Terauchi. Sehari setelahnya, tanggal 10 Agustus 1945, tokoh golongan muda Sultan Syahrir mendengar siaran BBC atau British Broadcasting Corporation tentang kekalahan Jepang dan kemungkinan akan menyerang kepada sekutu. Berita kekalahan tersebut dalam waktu singkat menyebar ke kalangan aktivis pergerakan, baik golongan muda dan golongan tua. Terlebih, pemanggilan ketiga tokoh nasional ke Vietnam menambah keyakinan para aktivis pergerakan bahwa kemerdekaan Indonesia menjadi agenda pembicaraan. Sepulangnya ke Indonesia, Muhammad Hatta bertemu dengan Sultan Syahrir membicarakan terkait proklamasi Indonesia. Keduanya melakukan perdebatan mengenai waktu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut juga menjadi polemik bagi para golongan tua dan golongan muda. Golongan muda ingin agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan segera setelah Jepang menyerang dan sebelum datangnya pasukan sekutu ke Indonesia. Namun, golongan
Tua berpendapat bahwa proklamasi seharusnya didiskusikan terlebih dahulu dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang untuk mencegah pertumpahan darah dengan pasukan Jepang yang masih berada di Indonesia. Kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok disebabkan karena para pemuda golongan muda gagal memaksa golongan tua untuk mempercepat secepat mungkin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menjauhkan mereka dari pasukan dan pengaruh Jepang. Malam hari di tanggal 15 Agustus 1945, sebelum terjadi peristiwa Rengas Dengklok, golongan pemuda mengadakan suatu perundingan di ruangan Lembaga Bakteriologi Penggagasan Timur yang dipimpin oleh Khairul Soleh. Keputusan rapat menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dari rakyat Indonesia sendiri, tak dapat digantungkan pada orang atau negara lain. Segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang harus diputuskan. Oleh sebaliknya, diharapkan diadakannya perundingan dengan Soekarno dan Muhammad Hatta agar supaya mereka turut menyatakan proklamasi. Setelah menyampaikan hasil perundingan tersebut kepada golongan tua, perbedaan pendapat masih hadir di antara kedua belah pihak. Perbedaan pendapat itu telah membawa golongan pemuda kepada tindakan selanjutnya, yakni menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Di sana, Soekarno dan Muhammad Hatta dibujuk untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Di sisi lain, di Jakarta telah terjadi kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Subarjo dengan Wikana dari golongan muda untuk mengadakan proklamasi di Jakarta. Ketiga, penyusunan dan pembacaan teks proklamasi. Pada awalnya, pemerintah Jepang tidak mengizinkan Indonesia untuk mengumandangkan proklamasi kemerdekaan. Ini dikarenakan perjanjian antara Sekutu dan Jepang yang mengharuskan Jepang menjaga status quo di wilayah jajaran Jepang, salah satunya Indonesia. Meski begitu, pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno-Hatta pergi ke kediaman Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 guna menyiapkan teks proklamasi. Tanggal 17 Agustus dini hari di rumah Laksamana Maida, tepatnya di ruang makan, disusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3 tokoh nasional yang menyusun teks proklamasi yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebarjo. Naskah proklamasi sebelumnya ditulis tangan tersebut kemudian diketik menggunakan mesin ketik oleh Sayuti Melik. Setelah ditandatangani oleh Soekarno-Hatta, mereka kemudian merundingkan lokasi pelaksanaan proklamasi. Pelaksanaan pembacaan proklamasi pun pada akhirnya diputuskan untuk diselenggarakan di rumah Soekarno. Jalan Penggasaan Timur, nomor 56 Jakarta, sekarang Jalan Proklamasi nomor 1. Pada pukul 10 WIB. Setelah pembacaan teks proklamasi selesai, Suhud dan Latif Hedradiningrat mengibarkan bendera merah putih. Pada saat bendera dikibarkan, semua yang hadir dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berita kemerdekaan Indonesia tersebut disebarkan melalui radio, media cetak, dan utusan daerah sehingga penyebarannya merata dan diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebagai rakyat Indonesia mengetahui bagaimana sejarah kemerdekaan Indonesia, baik prosesnya hingga orang-orang yang berperan dalam hal tersebut dapat memberikan kita ilmu dan manfaat lainnya. Meningkatkan rasa nasionalisme, membentuk ketegasan identitas nasional dan kepribadian suatu negara, menjadi teladan bagi penerus bangsa dan ilmu yang baik. Sekian dulu ya yang dapat aku sampaikan, tapi aku ingatkan sekali lagi, terima kasih telah mampir ke channel aku, dan jangan lupa like dan subscribe agar membangun channel aku untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.